Ini adalah sebuah rangkaian konverter DC cap bermanfaat untuk menurunkan tegangan sumber PD atau menaikkan tegangan sumber PD. Pertama-tama kita harus menganalisis bagaimana kerja konverter DC cap agar bisa menjelaskan kenapa PD dinaikkan di sini menjadi PO. Pertama-tama tentunya kita harus mengetahui TWM. Kita memilih TWM di mana TON adalah saat high, saat level high TWM-nya maka kita sepakati itu adalah TON. Sedangkan pada saat low kita sepakati adalah TOC. Total TON dan TOC T periode di sini ya. Perlu diingatkan bahwa TON tidak harus pada level high, bisa juga di low. Oke, kita sekarang sampai pada rangkaiannya lagi. Ketika PWM baik, maka MOSFET ini cukup singkat sehingga mengalir arus sebagai berikut. Kita gambar arusnya dan gambar yang dialiri arus harus kita kasih warna, misalnya warna ungu ya. Wah, tebal sekali. Kemudian kita beri ungu itu mengalir kemana? Kita lihat yang mengalir ke sini. Kemudian ya ini, tanggal yang ini jadi warna ungu adalah dimana saat pertama kali alat ini dinyalain. Ini loop tertutup. Jadi syarat arus pengalir adalah loop tertutup. Kita kasih warna bebas. Oke, sekarang kita lihat loopnya di loop warna ungunya. Kemudian warna hitam ini menunjukkan jalannya arus. Jadi arus itu masuki tegangan min PD, terus kemudian masuk induktor, sehingga di induktor tersebut muncul tegangan PL1. Kemudian arus masuk ke MOSFET, di mana MOSFET dikatakan ideal, jadi tegangannya 0. Syarat arus mengalir jika ada loop tertutup seperti di gambar. Nah, kita lihat persamaannya sekaligus rangkaiannya. Kita lihat arus I1 masuk ke sumber tegangan melalui polaritas min PD, kemudian keluar masuk ke induktor. Karena induktor sebagai beban, maka polaritas positifnya terletak di sini. Ini tentunya negatif ya. Kemudian arus keluar masuk ke MOSFET. Loop tertutup tadi mengakibatkan arus I1 naik. Maksud saya loop tertutup tadi mengakibatkan arus I1 mengalir. Kemudian persamaan aljabarnya adalah min PD plus PL1 sama dengan 0, sehingga PL1 sama dengan PD. MOSFET-nya kita anggap ideal sehingga tidak ada drop tegangan. Persamaan ini untuk apa? Persamaan ini untuk memudahkan analisis berikutnya. Kita lihat sekarang gambar berikut, yaitu pada saat PWM high maka MOSFET on terus mengalirkan arus masuk ke L, maka L akan muncul tegangan sama dengan PD berbasis matematik tadi ya. PD ini kita tentukan di titik ini dengan konsekuensi berlanjut nantinya.
Perhatikan luasnya ini ya. Ini mempunyai luas tertentu yang nanti penting untuk memunculkan tegangan PL yang negatif seperti ini. Jadi luasan ini harus sama dengan yang negatif. Atau luasan negatif ini harus sama dengan ini gitu ya. Karena ini yang muncul duluan, maka luas negatif ini harus sama dengan luasan ini. Bagaimana dengan arus? Nah, kita lihat arusnya I1 naik karena diisi. Kita sebut arus I1 karena awal arusnya muncul. Ya kita sebut I1. Tetapi I1 itu juga mempunyai arti lain, yaitu I1 sebagai arus induktor karena dia lewat induktor, sebagai arus MOSFET karena dia arus MOSFET karena dia melewati MOSFET, sebagai arus masukan karena dia melewati baterai atau karena dia melewati sumber DC-nya. Nah, kita lihat sekarang samanya dengan rangkaian I1 melewati sumber masukan berarti dia arus masukan. I1 melewati induktor berarti dia arus induktor. I1 melewati MOSFET berarti dia arus MOSFET gitu. Gambar di atas adalah ciri khas bentuk gelombang yang terjadi pada konverter DC-DC. Sebagian besar ya. Namun untuk analisis sebelumnya masih berlaku untuk yang berwarna hitam saja nggih. Sinyal warna hitam terjadi saat switch on, sedang sinyal warna merah terjadi saat switch off. Karena ini suatu bentuk gelombang yang menjadi ciri khas konverter DC-DC, maka berlaku juga untuk beberapa konverter DC-DC yang sesuai dan yang ditulis di gambar itu. Sinyal-sinyal yang tertulis di gambar tidak semuanya terjadi pada konverter DC-DC. Karena yang dimaksud tulisan itu untuk sinyal hitam dan merah. Padahal bisa saja berlaku hanya merah atau hitam. Perlu diketahui bahwa kondisi ini adalah kondisi saat sudah steady state. Maka perhatikan ulasan berikutnya. Kita lanjutkan lagi analisis konverter DC-DC. Sebelumnya telah ditinjau rangkaian dengan variasi warna ungu seperti dilakukan. Ini ditunjukkan oleh narasi sebelumnya bahwa ungu ini adalah menunjukkan adanya arus yang mengalir dari BD menuju L1 dan menuju ke P. Itu saat MOSFET-nya on. Sekarang jika MOSFET telah off, maka kondisi rangkaian sebagai nah, kita lihat kondisi rangkaian. Jadi harus mengalir sesuai dengan warna rangkaian yang berwarna ungu. Kemudian loop arusnya ditunjukkan oleh loop warna merah sesuai dengan warna arusnya. Dari min BD melewati L1, C1, dan dioda 1. Nah, sekarang arus merah ini berasal dari mana? Arus merah ini terutama berasal dari induktor L1 yang menyimpan arus sebelumnya. Karena sebelumnya arusnya telah diisi oleh mode 1 saat MOSFET on seperti ini. Jadi arus ini akan mengisi L1, kemudian muatan di L1 ini akan melepas. Nah, jadi arus merah ini berasal dari lepasan induktor L1. Ya. Arus merah ini tentunya akan mengisi C1 nanti.
nantinya akan mengisi C1 pada saat MOSFET on. Pada saat MOSFET on, muatan dari C1 tentunya akan mengalir. Jadi kalau dilihat dari yang ini, kembali ke sini, main BD, ya ini main BD, dan main BL1, kenapa dia jadi main? Karena dia sebagai sumber. Kalau sebagai sumber maka dia main. Seperti ini kan, ini juga main BD, kemudian ini main BL1, ya. Dan di sini mengisi muatan C1, sehingga C1 itu isinya tentunya sama dengan plus, polaritas plus. Kemudian masuk ke diagram 1, bulat lagi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari persamaannya bagaimana? Jadi kita share lain layar ya. Nah, persamaannya itu seperti tadi sudah saya sebutkan, yaitu min BD min BL1 plus BC1 sama dengan 0. Kita dia jabarkan min BL1 sama dengan BD min BC1. Ini sudah cukup dua persamaan ini untuk menggambar gelombang berikutnya. Kita lihat gambar gelombang berikutnya. Ya, kita lihat sekarang. Loop tadi terlihat saat PPWM low, tapi itu off, dasarnya off, tidak akan mengalir arus I2 seperti gambar tadi. Maka akan terjadi tegangan PL yang terbalik, yaitu kalau di sini sama dengan PD min BC1. Dari mana itu PD min BC1? Kita lihat rangkaiannya lagi, kita lihat persamaannya lagi. Nah, lihat min BL1 sama dengan PD min BC1 ya kan? Ini berasal dari persamaan loop. 1 min BL1 sama dengan BD min BC. Dari mana persamaan ini? Dari ini yang di atasnya. Jadi min BD dikurangi min BL1 plus BC1 sama dengan 0. Nah, ini dari mana? Dari rangkaiannya tadi. Kita lihat rangkaian tadi. Rangkaian yang berwarna ungu dan loop arus berwarna merah, besaran-besaran listriknya dijumlahkan, yaitu min VD min VL1 plus VC1 sama dengan 0. Dioda D1 dianggap ideal. Kita kembalikan ke persamaan rangkaiannya. Sudah, dua persamaan ini sudah cukup untuk menganalisis dan untuk menghasilkan gambar-gambar BD min BC1, BD min BC1. Betul kan? Akan mengalirkan arus menuju ke bawah. Karena arus ini membuang, maka makin lama makin kecil dia arahnya ke bawah ya. Kalau mengisi arahnya ke atas, I1, I2 itu arahnya ke bawah. Nah, I2 ini arus apa saja? Sekalian kita melihat I1-nya dulu. I1 dan I2. Kita lihat sekarang I2-nya dulu ya. Kita lihat I2 dulu. Ini lewat mana saja I2 itu. Ya, I2 yang ini adalah melewati min BD, L1, C1, dan dioda. Jadi I2 termasuk arus dioda. Kemudian arus induktor, ternyata I2 juga arus induktor. Arus MOSFET-nya tidak ada. Berarti arus MOSFET hanya ada di I1. Berarti sementara ini masukannya sudah lengkap masukannya ya. Nah, sudah lengkap, ini termasuk gelombang masukan. Gelombang masukan itu terdiri dari I, kecuali I MOSFET ya, terdiri dari arus baterai, arus induktor, dan arus dioda. Itu harus I2 I2 tom. Sedangkan I1 I2 berlaku untuk
yang kedua-duanya dilewati oleh arus I1 dan arus I2. Apakah MOSFET dilewati I2? Kan tidak. Berarti I2 bukan masuk arus MOSFET. Apakah I1, I2 itu melewati induktor? Oh iya, berarti arus induktor adalah I1 dan I2. Itu untuk mode 1 dan 2. Mode 3 dan 4 lain lagi. Sebelum berlanjut ke mode 3 dan 4, maka kita telaah kembali uraian tadi sebagai berikut. Ini disebut mode 1. Aliran arus berbasis penghubung yang berwarna ungu dan loop arus I1 yang berwarna hijau tua menghasilkan tegangan positif PL sekaligus mengisi induktor L1 itu sebagai magnet sementara. Perhatikan polaritas tegangan PL dan PO. Nah, PO di sini itu positifnya di sini. Nah, PO sebagai beban pada positif dan negatif. Ini disebut mode 2. Ketika switch MOSFET on off, maka induktor L1 melepas muatan dan mengalir seperti ditunjukkan di loop I2 warna merah. Perhatikan juga penghubung komponen yang berwarna ungu. Ini terjadi ketika PWM pada T sama dengan T off atau sinyal PWM low. Arus I2 sekaligus mengisi muatan pada C1. Sehingga tegangan yang tersimpan di kapasitor itu semakin lama semakin naik dengan nilai tegangan PC1. Sekali lagi perhatikan polaritas tegangan PL dan PO dan juga PC1. Kita sampai pada analisis tegangan PL. Seperti kita lihat di gambar ini, di sini terlihat pada luasan biru, ya, itu menunjukkan tegangan PL positif pada saat switch on. Saya ulangi, tegangan positif terjadi pada saat switch on, yaitu kita pilih tegangan PD dengan amplitudo di sini, ya, dengan amplitudo di sini. Yang jelas tegangannya PD. Amplitudonya terserah, mau taruh di sini atau di sini terserah. Tapi keputusan untuk saat ini adalah PD saya letakkan di situ. Konsekuensinya pada saat switch off dan menghasilkan tegangan negatif pada PL-nya yaitu sebesar PD min PC1 di sini, luasan ini harus sama dengan luasan biru. Luasan sini kita pilih yang jingga. Ya. Jadi luasan jingga ini harus sama dengan luasan biru. Kemudian luasan biru dengan luasan jingga kita jumlahkan secara matematik, yaitu sama dengan 0. Jadi jumlah luasan biru dengan jumlah luasan jingga harus sama dengan 0. Luasannya adalah seperti ini, ya, yaitu PD kali D kali T ditambah T kurangi DT dikali PD dikurangi PC1 sama dengan 0. Kamu tahu sendiri kan, PD kali DT adalah luasan biru, sedangkan
T dikurangi DT kali PD min PC1 adalah kuasaan jingga. Jumlah sama dengan 0. Kemudian dijabarkan lebih panjang atau diekspansi lebih panjang tapi lebih jelas, yaitu PD kali D kali T ditambah T kali PD, T kali PD ya, terus dikurangi D kali T kali PC1, ini menjadi T kali min PC1. Ini T kali min PC1 ini hasilnya. Kemudian min DT kali PD. Ini min DT kali PD. Kemudian min DT dikali min PC1 hasilnya plus DT ini kali PC1 sama dengan 0. Kemudian huruf-huruf yang sama dihilangkan. Contoh yang bisa dihilangkan di sini adalah T, 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 T. Jadi T-nya dihilangkan menjadi persamaan yang lebih pendek seperti ini. PD kali D ditambah PD dikurangi PC1 dikurangi D PD ditambah D PC1 sama dengan 0. Kemudian ini dirubah lagi sehingga dikumpulkan ya, semacam dikumpulkan. Jadi yang D dikumpulkan yang mengandung D juga, kemudian yang mengandung PC1 dikumpulkan yang mengandung PC1 juga. Jadi ini khusus VD, dan ini khusus PC1 ya. Selanjutnya dari sini menjadi persamaan ini ya. Hasil pengumpulan tadi VD kalikan D plus 1 min D dikurangi PC1 kali 1 min D sama dengan 0. Kemudian menghasilkan PD min PC1 1 min D sama dengan 0. Dari sini sudah lebih sederhana lagi, sehingga dari persamaan ini menjadi suatu persamaan yang lebih sederhana, yaitu PD per 1 min D sama dengan PC1. Nah, PC1 ini penting untuk menganalisis persamaan matematik yang muncul pada mode 3 dan 4. Sekarang kondisi kembali ke PWM berarti switch MOSFET and turn on. Arus I1 mengalir mengisi induktor L1. Lihat polaritas tegangannya plus VL1 minus. Tetapi ingat, pada mode 2 sebelum sekarang, yaitu mode 3, kapasitor C1 sudah dimuati dan sekarang menjadi sumber tegangan dan mengeluarkan arus I3. Arus ini mengisi L2. Pada L2 itu muncul tegangan min PL2 plus. Polaritas positif induktor L2 terletak di sebelah kanan dan arus I3 berbasis loop warna jingga. Untuk loop 1 sudah dijelaskan analisis matematikanya sebelum ini. Sekarang saatnya menganalisis loop arus I3. Nah, kita lihat plus VO plus PL2 min PC1 sama dengan 0. Min PO plus PC1 sama dengan plus PL2. Jadi tegangan PL2 positif atau pada mode 3 atau mode 1 dan mode 3, PL2 mempunyai tegangan min PO plus PC1. Persamaan mode 3 sudah terbentuk sekarang. Kita akan membahas mode 4-nya, yakni saat PWM low.
berarti saat switch off. Untuk mode keempat, selain I2 mengalir, juga I4 sudah dapat mengalir. Dikarenakan induktor L2 sudah menjadi sumber arus dan memperoleh muatannya oleh arus I3. Maka ketika switch off, mengalirlah arus I4 melalui loop tertutupnya. Persamaan matematikanya sebagai berikut. Min VL2 plus VO sama dengan 0. Min VL2 sama dengan min VO. Terus ada pertanyaan, bagaimana persamaan itu? Tolong dijelaskan lagi. Yap, perhatikan gambar berikut. Nah, persamaan matematika di atas sudah bisa digambarkan. Dan kita lihat luasan biru harus diatur agar sama dengan luasan hijau. Karena luasan biru harus sama dengan luasan hijau, bukan sebaliknya. Karena luasan hijau itu pilihan, sedangkan luasan biru konsekuensi dari tindakan pilihan tadi. Rumus luasannya adalah dalam kurung C1 min DO dikalikan DT ditambah dalam kurung T min DT dikalikan min DO sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa langsung menentukan PC1 terhadap DO, yaitu PC1 kali DT dikurangi T kali DO sama dengan 0. Maka O sama dengan PC1 kali D. Dari uraian di atas ada dua persamaan penting, yakni PC1 sama dengan min PD plus D min 1. DO sama dengan PC1 kali D. Persamaan penting PC1 diambil dari mode 1 dan 2, sedangkan persamaan VO sama dengan PC1 kali D diambil dari mode 3 dan 4. Kedua persamaan tadi, PC1 dan VO, jika digabungkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. VO per D sama dengan PC1. VO per D sama dengan min PD per D min 1. Maka VO sama dengan min PD kali D per D min 1. Jadi sekarang saya ulangi lagi. Dalam kurung PC1 min DO dikali D kali T ditambah dalam kurung T dikurangi D kali T dikalikan min DO sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa langsung menentukan PC1 terhadap DO. PC1 dikali D dikali T min T dikali DO sama dengan 0. Maka PO sama dengan PC1 kali D. Dari uraian di atas ada dua persamaan penting, yakni PC1 sama dengan min PD per D min 1. Persamaan PC1 ini diambil dari analisa mode 1 dan 2. Sedangkan persamaan VO sama dengan PC1 kali D diambil dari analisa model 3 dan model 4. Mode 3 dan mode 4. Maka dilanjutkan penjabarannya. VO per D sama dengan PC1. PO per D sama dengan min BD per D min 1. Dilanjutkan lagi, PO sama dengan min BD kali D per D
min 1. Analisis arus berbasis topografi. Gambar 7 adalah saat mode 1 dan 2. Sekarang kita sampai pada penjelasan dan analisis arusnya. Untuk membahas yang ini, dan untuk menyederhanakan, dan untuk awal pemahaman, kita memilih proses sinyalnya dulu. Proses sinyal dianggap ideal. Apa yang dimaksud ideal? Yang tidak ideal adalah yang membuat arus dan tegangan menyimpang dari fasa ideal. Fasa adalah kecocokan munculnya sinyal THD waktu, biang keroknya adalah kapasitor dan induktor. Karena penyimpangan fasa pada kenyataannya terjadi karena karakter induktor dan kapasitor itu sendiri. Misal ketika arus I1 mengalir melewati induktor L1, maka tidak serta-merta arus itu naik tak berhingga dengan sudut kemiringan 45 derajat ruang. Dia, arus I1 itu, akan berhenti dan bertahan pada nilai arus terakhir setelah beberapa waktu, walau sumber tegangan DC masih nyambung. Mengapa arus berhenti bertambah? Karena faktor bahan kor, jumlah lilitan, dan dimensi konstruksi. Begitu juga dengan kapasitor, pengisian muatan pada kapasitor akan terhenti jika muatan telah penuh. Kepenuhan muatan tergantung dari besarnya farad, berarti terkait dengan dimensi kapasitor. Kalau kondisi ketidakidealan itu diabaikan, maka kita beranalisis dengan kondisi ideal dan memakai metode topografi di tayangan ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, tetapi saya ulangi lagi, I1 mengalir saat mode 1, 1/2 duty cycle pertama, dan I2 mengalir pada 1/2 duty cycle kedua. Jadi arus I1 dan I2 tidak bersamaan fasa, tetapi berbeda fasa sebesar dt. Selanjutnya kita kembali ke mode 1 dan mode 3. Lihat gambar 8, ketika PWM kondisi TON, maka mengalirlah arus I1 dan mengalir pula arus I3. Arus I3 berasal dari sumber tegangan VC1, kapasitor C1 sudah diisi oleh arus E2 pada mode kedua. Maka, kalau semua komponen dan proses sinyal adalah ideal, topografi bisa dimunculkan sebagai berikut. I1 dan I3 sefasa, kemudian pada mode 4 muncul dua arus yaitu E2 dan E4, seperti dilihat di gambar 10. Secara topografi gelombang arus dan PWM-nya dapat dilihat di gambar 10. I1 dan I3 fasanya sama, I2 dan I4 fasanya sama, namun I1 dan I3 berbeda fasa terhadap I2 dan I4. Beda fasanya sebesar dt, nilai I1 tidak harus sama dengan I3. Begitu juga nilai E2 tidak harus sama dengan I3. Sekarang, bagaimana model matematika terkait hubungan arus dengan data cycle D? Ingat, kita sudah membahas hubungan secara matematika di antara tegangan-tegangan masukan, luaran, dan data cycle D. Untuk mengetahui hubungan arus dengan data cycle D sebetulnya sangat mudah. Kembali kita memakai rumus tegangan masukan, tegangan luaran, dan data cycle D sebagai berikut. Seperti sudah diturunkan, persamaan rasio tegangan luaran terhadap tegangan masukan adalah VO per VD sama dengan min D per D min 1. Selanjutnya kita menemukan hubungan antara arus masukan ID dan arus luaran IU, dan tinggal membalik ruas kanannya sebagai berikut. IO per ID sama dengan min D min 1 per D. Pada rasio tegangan D min 1 sebagai penyebut, dan pada rasio arus D min 1 sebagai pembilang. Begitu juga pada rasio tegangan D sebagai pembilang, pada rasio arus D sebagai penyebut.